Gini Mbak Awi, Pak Ji, Kang Tanjo. Saya itu sebelum masuk ke sini tuh sebagai pasiennya Kang Sukino. Dulu itu saya itu untuk laku saya sendiri itu ketika jadi pasien Kang Sukino itu posisinya masih terombang-ambing. Setelah dikasih nasihat dan nasihat, akhirnya saya bisa memahami, akhirnya saya mengikuti jejak Kang Sukino. Gitu. Itu pun belum, Kang Sukino masih ikut Jogja dan Cirebon saat itu. Pada saat itu. Nah itu pun juga saya belum dikasih laku. Setelah saya mengiyakan, saya mau ikut Kang. Akhirnya dikasih laku pribadi dulu selama 1 tahun Daud. Habis itu puasa Daud setahun. Habis itu 3 bulan mengikuti laku khusus, jadi tidak boleh pulang. Ya setelah itu lambat laun ternyata Kang Sukino ditunjuk sebagai untuk mengulang atau menjadi musim pengajar. Setelah itu baru bahasanya saya mendampingi. Ada juga satu lagi Kang Moyo itu juga mendampingi juga. Jadi satu angkatan ini sama Kang Moyo. Levelnya sih sebetulnya saya adiknya Kang Moyo. Adik tingkatnya, karena dia lebih duluan yang masuk. Gitu. Ya. Kalau untuk lakunya yang di sini di Palenggahan itu yang saya terapkan simpel sih. Yang penting kita istiqomah, ikhlas, insya Allah semua baik-baik saja. Tertata dengan sendirinya. Gitu. Jadi jangan ada angan-angan dan gimana, ada perkara gimana, nggak usah. Nanti bisa tertata sendirinya. Gitu. Ya mungkin Mbak Awi apa Pak Haji, Kang Tonjo punya pengalaman sendiri. Nah itu pengalaman saya pribadi seperti itu. Kayaknya kita cuma beda tipis. 1 tahun lebih sedikit. Maksudnya datangnya ke sini. Ya hampir sama. Karena yo pada saat itu kan kehidupannya murat-marit, kehidupan pribadi saya. Saya bisa ke sini itu alhamdulillah ada campur tangan almarhum Kang Heru. Karena Kang Heru lebih dulu kenal Pak Sukino. Lalu saya dikenalkan di sini. Tapi yang paling berkesan selama saya hampir di sini kurang lebih 4 tahun ya, itu saya bisa memperbaiki hubungan saya dengan kedua orang tua saya. Karena dulu itu kalau diomongin dosa saya paling banyak. Karena saya hampir 4 tahun itu tidak bertegur sapa sama sekali dengan orang ibu dan bapak saya. Jadi berjalannya waktu di sini tuh dia dididik sama Pak Sukino sama Nean. Itu wow, dikai lagu. Saya jalankan lagu itu, alhamdulillah titik balik saya 1 tahun terakhir ini hubungan saya dengan kedua orang tua saya alhamdulillah membaik. Karena membaiknya hubungan saya dengan kedua orang tua saya, secara otomatis semuanya mulai tertata. Yo ekonomi, yo hubungan dengan suami, yo hubungan dengan anak, itu ada semuanya tertata secara pelan-pelan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang pengalaman banyak, tapi yang paling berkesan itu. Maka dilanjut. Bu Menawi Pak Haji. Kalau saya sebenarnya nggak beda tipis sama Yoawi ya, Yoawi kami saya ya. Nggak beda tipis, cuma kita kan punya problem, punya masalah masing-masing. Nah, kalau dibilang ketata, wong dulunya aku itu sering marah-marah dulu sebelum kesini. Betul.
ngirim aduh ya biasalah, udah bumbunya keluarga Ya. Ada itulah Rumah tangga. ada kecekcokan sering saya dulu sebelum kesini, tapi setelah kesini mulai ketatannya begini. Saya diberi ajaran sama Adi Sukino, begitu juga bimbingan sama Adi Roko, terus akhirnya saya perlahan demi perlahan kehidupan keluarga saya ketata. Ya dibilang dulu marah-marah, sekarang enggak, agak keredam gitu loh. Agak bisa ngerem, bisa itu. Terus anak-anak juga saya ajak bicara, jadinya ada keselarasan di antara keluarga gitu loh. Harmonis. Nah, Ya, betul. kalau dibilang wah baik-baik banget ya belum, tapi cuma ini kan proses untuk menuju keharmonisan rumah tangga kan. Ya. Yang jelas dulu sama sekarang saya ngikut Adi Sukino itu jauh lebih berbeda, jauh lebih berbeda ketata gitu ya. Nah begitu. Kalau menurut pengalaman saya dari dulu sampai sekarang ya sekitar 4 tahunan, 3 tahunan lah. Nah begitu pengalaman saya selama saya ikut padi. Monggo. Kalau pengalaman saya kan istilahnya saya basic dari dagang ya. Dagang itu ya dulu kan ya waktu awal-awal saya sebelum masuk di Palenggahan itu wah prosesnya panjang sekali. Ibaratnya ya kalau model dulu itu kan ini dalam dagang ya. Kalau dalam dagang itu ibaratnya ya ngawur lah namanya. Sono kemari ibaratnya cari ya penglaris lah kasarannya. Tapi di situ kan nggak taunya bertentangan dengan batin. Kok ya bener ibaratnya dagangan kadang laku tapi batinnya nolak. Kok jualannya laku tapi kok gersang, nggak tenang. Terus masalah itu ada aja gampang, ada keberungsungnya suudon suudon ke orang, ke pedagang yang lain, kayaknya tuh udah kayak ya pokoknya begitu tiap hari gampangannya suudon itu gampangannya ada masalah sedikit apa dikerjain sono ya gitu. Jangan kayak gitu ya bahasanya menyalahkan jangan ini dikerjain sama dia model gitulah namanya orang dagang kayak gitu. Tapi dengan perjalanannya waktu saya ketemu Pak D ya, Pak D Sukino waktu itu ya tahun 2000-an lah ya, Covid lah ya gitu. 2020 hampir sama bareng. Di situ kita ketemunya dulu di Bayat tuh. Ya dengan nggak sengaja bareng-bareng tuh sama teman-teman. Kok ada daya tarik tersendiri yang saya juga cuma dipijet doang tuh, saya juga nggak tahu. Emang dulu pas itu juga saya punya sakit juga saraf kejepit itu juga emang belum sembuh. Tapi dengan perjalanan waktu saya terus ngikut Pak D itu Pak D ya nggak coba-coba emang ngikut kok enak, lebih nyaman ya. Nah kalau masalah dagang itu tadi ya di situ juga gampangannya saya ketata gampangannya. Terus dengan ikut Pak D dikasih arahan begini dengan ya laku dengan laku itu saya jalanin sendiri dengan apa itu ya arahannya Pak D Sukino dan Pak D Togo, arahan gampangannya harus begini, harus tirakat begini, triado begini. Itu jadinya hati itu tentrem. Dagangnya masalah dagang ya tentrem. Terus gampangannya nggak usah udon lagi. Ibaratnya warungnya alhamdulillah ya malah tambah rame.
tambah buka cabang lagi. Dalam buka cabang lagi. Bonusmu double-double. Bonusnya double-double. Iya. Ya, keberkahan. Iya, alhamdulillah tuh. Nanti kamu lakoni tenanan ya. Di situ ini ya ibaratnya emang ya dengan sendiri, ibaratnya doa sendiri, riyadhah menjalani sendiri, jadi hati itu tentrem gitu. Oh, maksudnya Kang Tanto itu kan kita itu kalau di sini jari-jari Pakde laku kuwi yo kudu melu, maksudnya ki kita yo melu laku ngono. Iya, dengan laku-laku gambarannya. Ya tidak laku. Ya puasa, ya kadang ya macam-macam lah kamu gitu. Bahasanya kan berarti kan kita semua apa daunnya yang Pak Detogo itu betul-betul kita laksanakan. Ya, semampu kita. Semampu kita. Yang penting kita istiqomah dan ikhlas tanpa baru nanti ada ya baru akan diberikan keberkahannya tanpa kita mengharapkan. Enggak melulu akhirnya hasilnya kudu sugih. Ya, minimal kita ini pribadi saya minimal kita punya ketenangan hati. Betul, di situ. Ketika kita sudah ketemu ketenangan hati, ekonomi ya ekonomi ketata. Anak dan istri pun juga ikut ketata. Itu minimal untuk keluarga kita. Kan setelah itu baru menyebar ke yang lain. Berarti kan istilahnya kita juga menebarkan energi yang positif. Berarti kita sepakat ilmunya nyata ya. Ilmu nyata. Karena memang bisa merasakan sendiri dan itu bahasanya memang itu untuk lakunya itu pun untuk setiap harinya itu kehidupan sehari itu memang ada. Dan itu nyata. Jadi juga mengolah diri kita pribadi setiap hari ini laku itu tinggal terus anak betul. Ya kita lanjut ya, makanya waktu saya juga pas ya kan tadi masalah sekarang yang masalah kesehatan itu tadi sembuh ya ibaratnya kan sering badan tuh kan memang dulu kan masih ibaratnya ya benar-benar emang kerasa saraf kejepit ya kaku udah pokoknya buat duduk nggak nyaman. Sehabis itu kan Pak De juga ngasih gambarannya dibuat suruh zikir. Ya dalam zikir itu saya juga kok malah enakan, kok sembuh gambarannya dengan zikir. Dulunya gambarannya duduk itu paling gambarannya 10 menit aja udah nggak betah. Ini gambarannya kadang kalau buat zikir gambarannya sambil nyampe sejam kuat nyaman. Alhamdulillah. Situlah gambarannya alhamdulillah banget. Kadang ketiduran ya wajar lah namanya saking ini. Jadi dulu pas dari satu debat itu kemana-mana ya? Oh udah sering kemana-mana ke dokter terapi alhamdulillah itu di situ cuma zikir benar-benar merenung di situ ya Allah itu kadang ngasih jalan yang ya emang kalau orang kadang ya namanya orang ya ibarat pendapat orang ya semoga lah itu urusan pribadi sendiri tapi yang merasakan saya ya di situ ya emang benar-benar hasil kita yang udah merasakan hasilnya ya di situ saya udah ya alhamdulillah dengan bimbingan Pak Sukino itu aku jadi ketata semua namanya jelas tetap kita semua bahasa Jawanya ngistok dawuh. Iya, betul. Apapun kesibukan kita namanya ngistok dawuh itu juga nggak gampang. Oh, iya man. Ini nyerita kayak gue kesombongan meningkat. Tidak iya, makanya kan intinya yang penting kita ngistok dawuh. Mesti kalau kita dikasih lagu itu memang pas dengan keadaan kita. Iya betul. Dan itu juga sesuai porsinya masing-masing, sesuai kemampuannya. Enaknya di Palenggan seperti itu. Ya, betul. Punyanya semampunya gimana, maunya gimana. Apa nek guru liyane Pak Sukino nek nyarah muridnya ilakune enak kepiye. Enaknya lagi itu di Palenggan itu kita tidak memandang agama, Mbak. Betul. Jadinya nyaman ya. Nyaman.
kurikulum kita itu dilatih saling menghargai. Ya. Saya udah zaman saya bisa 10 kali budaya dengan luar kita nggak melulu soal bahasa. Menurut makomnya masing-masing. Hari ini ya benar. Nah, karena kan kita tujuan di sini itu kan sangkan paring dumadi dumugi kasampunaning dumadi. Betul. Betul Pak. Jadi enggak saling mengunggul-unggulkan gitu enggak. Jadi Dunyane oleh, konone oleh akhirnya ngono kan dapat ya. iya, lebih nyaman. Komplit. Oh, Paket komplit. komplit pokoknya. Jadi Dunyane selamat, konone selamat. Oh, sudah pasti. Malah udah kita selamat. Rahayu selamat. Iya. Ini Ya, ngobrolnya emang kalau pengalaman panjang. kalau diceritakan rentet gitu wah enggak Wah, nggak nyampe cukup besok seminggu. iya. Kayaknya 4 tahun loh, setiap hari hampir kita Ya. ketemu, paling enggak seminggu sekali dan membahas bertukar laku dan pengalaman, tapi yang paling berkesan memang di situ. Betul. tapi bisa digaris bawahi di sini kan cek genah kita berempat kui yang paling merasakan sudah nyata kui genah ketenangan Hati. walaupun naik turun tapi Iya, itu Betul. Di situ. enak loh dirasakan enak. Ya masalah keluarga juga gampangannya ya tata emang benar ya kita emosi terutama itu bisa nggak kayak dulu itu kan asal nggak cocok dikit wah udah Luar kan jenis. ngeri Perang. ember aja digajul ya. Kayaknya sih nggak Emang udah jauh. itu pengalaman Beda-beda pribadi tipis. loh itu. Sama. Beda-beda tipis. Saya pun juga dulu seperti itu kan Baldo. Akhirnya saya selama di situ ternyata istri pun juga merasakan. Selama di Palanggahan itu saya itu namanya amarah, ego itu udah jauh gitu. Anu ya ketatan. Ketatan. Dan istri pun anak juga merasakan sendiri tanpa harus dok ini nggak usah. Asal kita ya itu istilahnya istok dawuh itu. Nah, insya Allah semua Modalnya berarti ngestok ke jauh. Emang gitu. Ingat, saya harus daftar ini murid-murid baru, modal utama hanya ngestok Oke, jauh. Ya, Tanpa teteh ngaling-ngaling. Mau sesibuk apapun, ngestok dawuh itu penting. Gitu loh. Karena Dan di sini ini tak mati dari dulu ya saya Pelanggan ya. di Masih Palembang. pelanggan. Kalau padi itu modalnya laku, yang dibanyakin laku, ya. bukan konsep, bukan pemahaman. Kalau pemahaman itu nomor 2 kalau di sini yang saya rasakan secara pribadi loh ya. Laku dulu kita selesaikan laku Baru kita paham. baru kita paham, baru dikasih pemahaman, akhirnya kan gitu enak gitu. Enaknya itu. Kalau masalah pribadi saya yang saya rasakan Emang hampir sama. Ya, memang hampir sama. memang ilmu itu kan dilaku. Iya. Kalau kita punya ilmu tanpa kita melakukan yang kita pelajari, nggak mungkin tahu. Nanti pengalaman kita nggak tahu. Oh, foto lagi. Akhirnya timbulnya mengenangan. Aku saking ini padahal. Wih lah kenal. Menangan numbul. No. Pak Water Mbak Moyo. Gitu. Emang segala sesuatu itu kita harus ya ada teori, ya ada praktek. Betul, emang ya. Nah, teori itu ya orang tanpa melakukan praktek Nggak tahu. ya orang ngerti hasilnya. cuma paham doang. Iya. Itu kalau kita orang enak laku nih orang mungkin harus bisa nyeritain. Gitu. Iya. Kita bisa bicarain karena kita kan sudah membuktikan sendiri. Ya, melakukan ada hasil. Nah, lagi bisa diceritakan. bisa diceritakan. Itu Kalau nah. cuma pemahaman belum ada laku, belum Bocah ada hasil. buka. Belum ada hasil, belum. Itu. Tak pelajari begitu. Makanya disebut pelaku. Nah, Karena sudah melakukan. Anak menggurung ngelakuke ya, iya disebut pelaku bukan kan? Kita masih tanda tanya. Pemahaman, Pemahaman. pembaca. belum pelaku. Gitu. Pemahaman, masih pemahaman. Nah, Gitu lah. Nah, pengalaman saya ya begitu kan, kurang lebih begitu. Kalau diceritakan semuanya, wah, Banyak
banyak banget. Banyak Alhamdulillah, ya. kalau aku ya. Ya banyak itunya, banyak sedihnya, pokoknya komplit lah. Ya. Komplit. Lika-likunya ya. Lika-likunya Tetap ada semuanya. Iya. Yang penting Betul. tetap kita selaras. Ya. Nah, Di situ. karena tanpa Intinya ada apa ya bumbu-bumbu itu pun kita nggak jadi selaras. Heeh. Kadang kita sama Kang Tonjo, saya dengan Bau, kadang petik itu biasa. Weh, biasa. Ah. Tapi kan aku lagi. Ah. Enaknya itu di sini. Iya. Gitu loh. Dan Ya di enggak sini- di sini nyampe tuh bahasanya manjang-manjang enggak. ya udah nggak Karena di sini tuh saya rasakan loh melebihi dari keluarga. Heeh, Gitu malah, loh. Iya. Yang saya rasakan. Heeh. Gitu. Kepenak lah neng ini Iya. kita nggo rumah keluarga berdua. Ya. Mestian penak ya, ngobrol apapun di sini bisa. Kalau bahasa saya ini rumah kedua saya. Iya. Iya, emang gitu. Ya kadang No, Pak. kangen juga kok kamarnya. Ah. Habis merantau kalau belum kesini kayaknya mah ada yang kurang kayaknya mah. Di situ udah emang. No, Pak Ketua. Ya alhamdulillah sudah semua menceritakan pengalaman pribadinya masing-masing. Berarti kan memang betul-betul sudah melakukan apa yang diberikan Guru ya. guru, semua ilmu. Nah, tinggal kita yang menerapkannya toh. Ya. Betul. Di samping diaplikasikan ke kehidupan ya. sehari-hari. Ya itu. Pinter, Pak. Jadi lebih enak. Itu namanya selaras. Betul. Pengalaman kita yang sudah berkembang, kita ceritakan ke anak-anak. Ya, almarhum Heru nih tadi. Ya, Wah, kalau jauh dulu. Ya udah. ya kalau menceritakan almarhum Heru, saya saksi mata dia adalah orang yang begitu luar biasa. Kenapa saya bisa katakan dia luar biasa? Masa hidup ya biasa ya, kita bertemu bersama, diskusi hampir setiap hari. Tapi walaupun dia raganya sudah tidak bersama saya, maksudnya kita tidak bertemu, tapi pelajaran dia itu masih membekas. kadang Membekas pun di hati. anehnya, ini dipercaya apa tidak, kadang lewat mimpi itu dia itu seakan-akan kayak memberi pesan-pesan, betah-betah gaya niki wejah. Motivasi dan semangat. Itu kan berarti bisa membuktikan kalau almarhum Heru itu wis tekan ilmu iki mau apa ya? Sangkan para mati dumugi bisa sapunane mati. Yen urung sampun ora mungkin dhek iso kasarane nemoni aku dalam mimpi. Wong urip kudu ngene yuk. Saiki pengalaman pribadi lho ya, maksudnya komunikasiku Pak, mungkin pas kangen ngono iki dia akan datang dalam mimpi. Ngeki lo ngene kudu bahagia, kudu semangat terus. Nah, wong urung sampurna enggak seperti itu. Ya, adiknya itu, adik kandungnya itu juga pernah cerita sama saya, dia datangi almarhum Mas Heru berpesan intinya itu wong urip kuwi atine kudu resik. Lah kok yang atine resik kuwi ketika sudah meninggal ditanyain di akhirat sono sama petugasnya, kamu akan bisa menjawab. Nek hatimu belum bersih, pertanyaan dari utusan Gusti Allah malaikat itu kamu akan tidak bisa menjawab. Kan berarti almarhum Mas Heru ini luar biasa. Kasarake kalau bahasa aku ki hidup pun dia berjalan ke memperjalankan dirinya kepada Gusti Allah, setelah raganya pun tidak ada, dia masih melanjutkan perjuangannya itu. Gitu Pak Ketua. Ajaran yang babakan kasampunane dumadi dumugi Iya. kasar itu nyata. Nyata benar-benarnya. Maka Pak Azhar Ya. sudah pagi. Terima kasih pengalaman-pengalaman panjenengan, semoga bisa untuk motivasi Ya. ketika ada sedulur kita yang akan mau masuk Bersedia. di Bangka. Nah, paling Jadi, tidak kita ada sedikit manfaat. Iya, betul. Ya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.